Kita lanjutkan dialog Landstalk hari ini. Pemirsa, kita masih terhubung dengan juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, bagaimana sejauh ini pelaksanaan vaksinasi bagi lansia, Dok? Update-nya mungkin perkembangannya seperti apa? Kemudian strategi dari pemerintah untuk mempercepat vaksinasi bagi lansia juga seperti apa? Iya, jadi memang belum banyak ya daerah-daerah yang sudah membuka layanan untuk vaksinasi lansia ini, karena minggu kemarin kita masih dalam proses registrasi dan validasi data ya. Jadi memang di DKI sudah ada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah memulai pelaksanaan penyuntikan kepada lansia ini, dan juga di beberapa provinsi kita tahu juga sudah memulai pelaksanaannya. Nah, memang vaksinasi kepada lansia saat ini memang kita prioritaskan pada lansia yang memiliki KTP di ibu kota negara, yaitu di Provinsi DKI Jakarta, dan juga di ibu kota provinsi yang ada di 33 provinsi. Jadi di luar wilayah itu ataupun yang memiliki KTP belum mendapatkan vaksinasi pada tahap ini. Jadi kita ingin mengkonsentrasikan dulu di ibu kota provinsi maupun ibu kota negara tadi. Nah, sementara kita tahu ada orang tua ya yang mungkin KTP-nya tidak DKI tapi dia tinggal dengan anaknya, sementara vaksinasi ditunda dulu dan akan masuk ke tahap berikutnya. Karena kita memang saat ini mendistribusikan sebanyak 7 juta dosis vaksin yang difokuskan di 7 provinsi di Pulau Jawa dan Bali. Nah, memang secara bertahap setelah 7 juta ini akan ada 11 juta lagi pada minggu kedua bulan Maret yang akan didistribusikan ke seluruh provinsi untuk menambah tentunya target yang di awal sudah kita tetapkan terhadap sasaran lansia dan pemberi pelayanan publik ini. Oke, Dokter Nadia, sebetulnya literasi dari pemerintah untuk lansia sejauh ini, bagaimana agar para lansia ini juga tidak takut nanti untuk disuntik? Ya, ini kita lakukan melalui informasinya melalui organisasi-organisasi ya. Kalau kita lihat kan ada mulai dari perkumpulan pengajian ya, kemudian juga melalui organisasi-organisasi masyarakat ya, ada yayasan-yayasan yang memang mereka bergerak banyak kepada kegiatan-kegiatan sosial yang mungkin ini melibatkan usia di atas 60 tahun seperti itu. Jadi menggunakan media-media seperti itu juga kita titipkan pada kader-kader kesehatan ya, untuk bagaimana lansia memahami pentingnya vaksinasi ini. Oke, dokter, tadi Anda juga sempat katakan bahwa untuk sekarang fokusnya hanya bagi mereka yang masuk di dalam kelompok lansia, begitu di ibu kota provinsi atau ibu kota daerah seperti itu. Lalu persiapannya atau mungkin rencananya untuk daerah-daerah lain, dokter, misalnya daerah penyangga seperti itu kapan direncanakan? Ya, setelah minggu kedua Maret kita akan mendistribusikan 11 juta vaksin ya. Nah, tentunya ini kita akan sudah mulai ke daerah lain di luar ibu kota provinsi dan juga ibu kota negara. Oke, Dokter Nadia, pertanyaannya adalah mengapa nanti kan mereka akan disuntik seperti itu. Kemudian mengapa ada perbedaan interval antara dosis pertama dengan dosis kedua untuk lansia dibandingkan dengan kelompok umur lain? Ya, memang pada usia lansia ini kan rentang dosis penyuntikannya itu adalah 28 hari. Berbeda dengan usia di bawah 60 tahun yang rentang dosis penyuntikannya itu adalah 14 hari ya. Nah, tentunya 28 hari ini mengingat karena lansia ini kita tahu kan sel tubuhnya sudah mulai mengalami penuaan ya. Nah, tentunya termasuk juga sistem respon kekebalan tubuhnya, sehingga memang untuk lansia akan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk bisa menimbulkan titer kekebalan tubuh yang optimal. Jadi ini sudah kita dapatkan informasinya dari
uji klinis yang dilakukan, dan waktu yang 28 hari itu adalah efektif untuk kemudian sebagai penyuntikan kedua pada kelompok usia di atas 60 tahun untuk bisa menimbulkan kekebalan antibodi yang optimal seperti yang kita temukan pada usia di bawah 60 tahun. Oke, dokter tadi juga ada sempat sebutkan terkait dengan syarat-syarat khusus ya bagi kelompok lansia yang akan divaksin. Di beberapa lansia mungkin ya mereka memiliki penyakit seperti itu. Saya ingin pastikan saja apakah yang memiliki penyakit ini harus tidak bisa divaksin atau mungkin harus menjalani perawatan dulu baru bisa divaksin atau seperti apa dokter? Ya, jadi beberapa hal yang sedikit update ya dari screening yang dilakukan pada tahap kedua ini. Yang pertama misalnya penyintas COVID ya. Jadi kalau ada lansia yang juga penyintas COVID lebih dari 3 bulan, ini sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Nah, untuk lansia dengan kondisi di mana misalnya dia pernah sakit jantung lah ya, mungkin pernah operasi jantung atau pasang ring jantung. Nah, ini yang kondisi-kondisi seperti ini atau pernah cuci darah ya atau pernah ada penyakit kelainan darah, itu sebaiknya sebelum mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan vaksinasi, sebaiknya ini memeriksakan dulu kondisinya kepada dokter yang memang merawatnya. Nah, nanti dokter yang merawatnya ini diharapkan tentunya bisa memberikan surat keterangan bisa divaksinasi yang nanti bisa dibawa pada saat akan mendapatkan vaksinasi, sehingga jadi lebih tentunya aman ya, dan tentunya tidak ragu-ragu untuk mendapatkan vaksinasi tadi. Oke, berarti harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, memastikan bahwa semuanya memang aman sehingga dapat disuntik vaksin COVID-19. Dr. Siti Nadia Tarmizi, kita masih akan lanjutkan di segmen terakhir. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali.